Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil din wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita, khususnya nikmat ilmu nafi', ilmu yang melahirkan iman dan amal, ilmu yang senantiasa kita butuhkan lebih dibanding kebutuhan kita terhadap makan dan minum. Kita butuh makan paling sehari 3 kali, sehari 2 kali, atau bahkan sehari sekali aja cukup. Mas Antum butuh makan berapa mas sehari? Oke, cukup 2. Sekali makan berapa? Ya sebanyak-banyaknya. Tapi kalau ilmu itu hadirin, setiap derap langkah, setiap waktu, setiap menit, bahkan setiap detik. Jadi ini kebutuhan. Udah kebutuhan, kita diganjar dengan pahala yang sangat besar. Nabi SAW bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan dalam rangka menuntut ilmu. Kita datang nih ke majelis dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan perjalanan kita menuju surga. Jadi orang yang kalau datang ke kajian tuh benar-benar coba diresapi bahwa saya ini lagi dimudahin jalannya menuju surga. Dan itu akan berpengaruh hadirin. Kalau jujur ya, kalau ikhlas dan memang niat ingin ngamalin gitu, itu nanti aktivitas-aktivitas yang mengarah menuju surga itu Allah akan mudahkan. Allah akan mudahkan. Makanya pentingnya menuntut ilmu itu. Nanti jalan menuju surganya Allah mudahkan, Allah pintaskan, sehingga kita akan bisa mendapatkan cita-cita kita selama ini hadirin. Jadi harus semangat gitu loh, harus semangat. Orang mau traveling ke sebuah destinasi yang keren, yang bagus, oh semangat banget gitu loh. Jangan kan di hari H-min aja udah belanja sana, belanja sini, siapin bekal, bajunya, outfitnya dipersiapkan tergantung season yang ada di sana. Dan drama itu selalu seru gitu loh. Kalau mau traveling atau mau bepergian ke sebuah destinasi atau negara yang memang kita incar, kita inginkan, apalagi kalau kita belum pernah ke sana. Lalu bagaimana dengan surga? Bagaimana dengan surga? Harusnya kan semangat kita tuh ketika nuntut ilmu, datang ke kajian, itu benar-benar meresapi bahwa sekarang nih saya akan dimudahkan jalan saya menuju surga. Apalagi kita-kita yang banyak dosa kayak begini, ini kan harusnya lebih semangat lagi. Oh ternyata ada kesempatan ya? Ya ada mas. Bukan hanya kesempatan, ini jalan yang Allah mudahin, jalan pintas nih.
Tapi aku ini pendosa, maka Anda belajar dulu deh. Oh, bukannya kalau pendosa dibuat muter-muter ya. Ini makanya resepnya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa menuntut ilmu dalam barang siapa yang berjalan dalam rangka menuntut ilmu benar-benar gitu loh, maka Allah akan mudahkan. Allah akan mudahkan. Jadi jamaah yang Allah muliakan harus semangat, harus itu. Lalu begitu dapat ilmu coba direnungkan, dibaca gitu loh. Dan mengkaji fawaid dari Rasul kan bacanya enak hadirin. Pada dasar secara umum ya, nggak perlu sampai menguras pemikiran segala macam. Dengan kemudahan dari Allah ya, dengan taufik dari Allah kan enak bacanya. Saya benar-benar ngeresep gitu loh jamaah. Nah ini yang harus selalu diingatkan buat saya pribadi dan jamaah sekalian. Dan semoga kita dapat ilmu yang bermanfaat dan dilindungi dari ilmu yang nggak bermanfaat. Sebagaimana jaga syahadatain kita la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Lalu yang berikutnya, marilah kita mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi kita, Rasul kita, Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kita akan melanjutkan materi kita kembali bersama Imam Nawawi rahimahullah di hadis yang baru ya. Hadisnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Hadis ini simple, sederhana, tapi ngebuka nih hadirin. Tapi sederhana aja Rasulullah SAW bersabda dalam hadis ini. Tapi sudah cukup jadi bahan perenungan bagi kita. Mari kita masuk ke hadis ini bersama Imam Nawawi. Semoga Allah merahmati beliau, orang tua beliau, keluarga beliau, dan semoga Allah merahmati kaum muslimin dan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dari Aisyah, semoga Allah meridhoinya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa sabda beliau? Man zalam qida shibrin, barang siapa yang zalim. Jadi barang siapa yang zalim, dia mengambil tanah ukuran 1 jengkal, atau barang siapa yang mengambil tanah 1 jengkal secara zalim, diambil tuh, apa yang terjadi? Tuwiqahu min sab'i ardin, maka dia akan dikalungkan atau dipikulkan kepadanya 7 lapis bumi. 7 lapis bumi. Jadi dia akan dipikulkan 7 lapis bumi. Gitu hadirin.
Jadi barang siapa yang ngambil tanah 1 jengkal, zalim, nanti di hari kiamat dia akan dipikulkan atau dikalungkan 7 lapis bumi di pundaknya, jamaah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Hadirin yang Allah muliakan, coba renungkan lagi sekali lagi, barang siapa yang mengambil tanah sejengkal aja, sejengkal, Allah akan kalungkan dia dengan 7 lapis bumi. Tujuh lapis bumi. Pelajaran yang bisa kita petik dari sini, jamaah. Yang pertama, hadis ini menunjukkan haramnya berbuat zalim. Dan di antara perbuatan zalim yang diharamkan adalah berbuat zalim dalam masalah tanah. Bahkan banyak para ulama menyatakan ini salah satu dosa besar di top level, dosa besar yang min akbaril kabair. Di antara dalilnya hadis ini, dan juga ada hadis yang lain yang keluarkan Imam Muslim, la'ana man, jadi Nabi SAW, la'ana man ghayyara manaral ardi, Nabi melaknat orang yang merubah batas tanah. Manarul ardi itu hududuha. Jadi Nabi SAW melaknat orang yang merubah batas tanah. Itu dilaknat. Dan dalam hadis kita ini Nabi SAW menjelaskan hukumannya. Dia akan disuruh mikul 7 lapis bumi. Itu konsekuensi orang yang mengambil hak orang, khususnya masalah tanah. Jadi ini menunjukkan nggak boleh buat zalim. Pelajaran yang kedua, hukuman orang yang mengambil hak tanah adalah dipikul atau dikalungkan 7 lapis bumi. Para ulama, kalau kenapa 7 lapis bumi? Karena ya Allah ciptakan bumi itu 7 lapis. Dalilnya apa? Surat At-Talaq ayat 12. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawat wa minal ardi mithlahun. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, Allah yang menciptakan 7 langit dan begitu juga dengan bumi, 7 juga. Jadi 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun. Bumi pun juga diciptakan 7 lapis. Dan memang benar. Coba tanya pakar, kan 7 lapis ya. Ada lapis litosfera, ada lapis zona transisi, ada lapis astenosfera juga, ada lapis mantel atas, mantel bawah, inti luar, inti dalam. 7.
Dan jamaah bayangin gak sih, ini ayat turun pada saat nggak ada pakar semuanya itu. 15 abad yang lalu. Gitu. Dan ekspertis Nabi bukan itu. Jadi dalam Al-Quran tuh ada penyebutan ketinggian, ada pembicaraan tentang lapisan bumi, dan semuanya benar. Hadirin Allah muliakan. Emangnya bisa, Ustaz? Ya, apa yang nggak bisa bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan Allah maha tahu bagaimana Allah buat itu nanti pada hari kiamat. Nggak ada sulitnya bagi Allah. Sebagaimana waktu kita bahas tentang sirat, nggak ada sulitnya juga bagi Allah buat apa? Buat jembatan setipis dan setajam itu, dan ada yang lari gitu loh. Jadi jangan pakai logika dunia, ada yang lari. Kalau pakai logika dunia kan nggak mungkin lah lari gitu. Yang paling jago melintas tali aja harus pakai apa tuh? Harus pakai tongkat atau besi penyeimbang, dan jalannya pelan-pelan, iya kan? Pelan-pelan. Ya, itu kayak sejarah tuh. Gedung WTC itu kan Philip Petit itu, mana dia lari? Itu aja dunia udah kagumnya minta ampun. Padahal nggak setipis sirat. Ini tipis orang bisa lari. Jadi sama, apa susahnya orang dipikulkan dengan 7 lapis bumi? Dia langsung mati dong, Ustaz? Enggak, tapi sangat tersiksa. Bayangin 7 lapis bumi. Hitungan kasar ya, dan Allah maha tahu. Hitungan kasar aja 7 lapis bumi itu kalau kita lihat pakai hitungan sekarang kan berapa sih? 1 triliun kilometer kubik ya. Gimana coba tuh ditaruh di pundak kita? Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Pelajaran yang berikutnya, jamaah yang Allah muliakan, hadis ini memberikan peringatan kepada kita, jangan pernah meremehkan kezaliman walaupun kecil. Nabi SAW mengatakan, barang siapa mengambil tanah sejengkal, itu balasannya, sejengkal. Apa arti sejengkal, hadirin? Kalau mungkin dikatakan banyak orang, walaupun dalam juga kalau orang-orang yang jago gitu, ya ambil sejengkal banyak nanti. Makanya ditutup dari awal. Dan itu tadi jamaah yang Allah muliakan, hati-hati, jangan meremehkan. Nggak boleh meremehkan kezoliman walaupun sedikit. Walaupun sedikit. Hadirin Allah muliakan, kalau nggak fatal, jangan ambil deh. Itu sejengkal ya. Gimana kalau sebagian orang ngambil tanah warisan, misalnya harusnya warisannya buat si A, dia ambil satu rumah gitu, misalnya bukan buat dia, tapi dia ngatur segala macam. So ada yang ngambil ini, ngambil itu, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah.
marilah kita bertakwa kepada Allah. Dan hidup ini sebentar. Dan seringkali orang yang ngambil tanah orang segala macam tuh nggak nikmatin juga kok. Dia nggak nikmatin juga. Kalau dia renungkan gitu ya. Dan kalau dinikmatin nggak seberapa juga dibanding hukumannya. Dipikulkan bumi, 7 lapis bumi jamaah. Kurang, hitungan kasarnya 1 triliun kilometer kubik tuh gimana ceritanya? Alhamdulillah. Ya kalau pengen tahu ya udah coba cangkul tanah, keruk tanah, terus taruh di sebuah tempat, terus kita pikul tuh. Capek nggak tuh? Ya, capek, udah deh, jangan deh. Udah, kita nggak usah ikut-ikutan. Itu yang perlu kita tanamkan. Jangan remehkan. Nggak, aku cuman sedikit aja. Nggak bisa. Ini bahaya jamaah. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, jadi jangan pernah remehkan kezaliman walaupun sedikit. Pelajaran yang berikutnya, bahwa ulama juga menjelaskan kepada kita bahwa orang yang memiliki tanah maka dia pun punya hak terhadap bagian lapis di bawah lapisan atau di bawah permukaan tanahnya atau di hawanya gitu, di atasnya. Dia punya hak karena masuk ke bab tabi. Jadi karena itu pengikut gitu loh. Maksudnya apa? Kalau bahasa dulu ya, para ulama bilang berarti kalau ada misalnya sumur gitu bawahnya masuk ke tanah kita, itu hak kita, dia harus minta izin dulu. Ya kalau sekarang misalnya buat terowongan, masuk pipa segala macam di bawah tanah kita tuh, itu harus izin. Atau hawa di atas. Misalnya kalau contoh-contoh keseharian sederhana ya, pohon tetangga dahannya ke rumah kita atau itu berarti masuk ke hak kita tuh, hadirin. Itu demikian. Jadi bawahnya, atasnya gitu. Jadi bukan permukaannya aja. Dan itu penting. Dan bayangkan ulama tuh dulu ngebahas sampai sedetail itu, padahal belum ada wacana membangun gedung 20 lantai misalnya. Gitu loh. Dulu kan belum ada wacana atau rencana membangun gedung 30 lantai. Belum ada
rencana membangun gedung 800 meter gitu loh. Tapi mereka udah bahas tentang itu semua tuh hak gitu lah. Makanya dalam ilmu fikih itu ada istilah al-masail iftiradiyah, masalah-masalah yang tidak nyata, masalah-masalah yang tidak nyata dalam buku-buku fikih klasik. Dan menariknya, masalah-masalah atau banyak masalah-masalah yang tidak nyata itu yang berupa khayal, yang dianggap ya sebagian pihak khayalan para ulama di saat mereka menulis kitab fikih itu, satu demi satu itu jadi real hari ini dengan teknologi, dengan segala macam, jadi real. Jadi kalau dulu namanya istilah al-masail al-iftiradiyah, sekarang tuh real. Sekarang real dan kepake gitu loh. Sehingga kita bisa langsung merujuk apa pandangan para pakar-pakar klasik yang kita tahu nggak diragukan lagi ilmunya. Gitu hadirin. Dan sebagian bab itu sudah dijadikan karya ilmiah hari ini. Ada kitab tentang al-masail al-iftiradiyah fi babun nikah, masalah-masalah khayalan di era klasik yang sekarang itu jadi real dalam pembahasan pernikahan. Itu contoh. Nanti ada apa permasalahan ini gitu. Itu poin. Nanti ada dalam masalah haji gitu. Masalah haji. Kan misalnya di masa klasik kan misalnya pembahasan tentang ihram dari udara gitu loh. Itu kan masalah khayalan. Siapa ya? Emang pada mau naik burung elang dulu kan nggak bisa. Tapi sekarang kan real gitu loh. Itu contoh aja gitu. Jadi para ulama tuh dulu tuh intuisinya tuh luar biasa. Dan daya ininya tuh luar biasa. Cuman mereka tuangkan kejeniusan mereka ke ilmu agama gitu. Kalau sebagian orang sekarang yang dimasukkan anak-anak yang masukkan ilmu agama tuh yang udah yang nggak punya potensi ke sana udah masukin pondok aja deh gitu. Dulu tuh jenius kan kita Imam Syafi'i jeniusnya kayak apa hadirin? Ibnu Hazm tuh jeniusnya seperti apa? Ada banyak dan sekarang dibukukan. Iya ada di sekarang pembahasan. Dulu mereka ngebahas gimana kalau begini, gimana gini. Bisa. Jadi itu tadi, makanya Allah mengatakan ke bawah, ke atas. Dulu siapa yang mau garap siapa yang mau ngegarap di bawah permukaan tanah? Paling untuk konstruksi bangunan, tapi sedalam apa sih gitu loh. Kan belum ada pembahasan tentang menyambung pipa ke sana kemari gitu loh. Terus menyambung ini dan itu. Kan demikian. Mana dulu pembahasan tiba-tiba antum lagi santai tiba-tiba ada drone di atas rumah antum terus mantau gitu kan. Nggak ada pembahasan itu dulu. Sekarang kan bisa gitu. Kompleks sebelah punya drone terus main-main gitu loh. Itu konsep itu udah dibahas para ulama klasik hadirin.
Itu kezoliman yang harus kita ini kan. Jangan masuk ke tanah orang, walaupun cuma segede jengkal, walaupun sekecil gitu. Bahaya hadirin yang Allah muliakan. Jadi ini kita nih kurang belajar tentang agama kita. Sangat dalam, sangat luas hadirin. Dan sangat relevan. Mau ditaruh di peradaban manapun sangat relevan. Dan bukannya relevan, tapi membangun peradaban. Dan dengan konsep inilah peradaban hebat itu dibangun. Bukan relevan lagi. Jadi ini yang perlu kita tanamkan. Kenapa? Karena menurunkan agama ini kan Allah tabaraka wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Yang berikutnya jamaah. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa pedal rem manusia itu agar tidak ngambil hak orang, agar tidak zolimin orang adalah imannya, tauhidnya, imannya kepada Allah, tauhidnya kepada Allah, imannya kepada hari kiamat dan apa yang akan terjadi di hari kiamat tersebut, imannya terhadap kudratillah. Al-iman bi kudratillah, imannya terhadap kekuasaan dan kemampuan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu udah. Itu alat kontrol yang paling efektif biar kita nggak zolimin orang, khususnya bagi orang yang punya kecerdasan, punya kejeniusan, punya berbagai macam trik, punya segala hal. Itu kalau nggak punya iman bahaya jamaah. Makanya hadirin Allah muliakan, kalau kita bercermin ya, atau seorang istri melihat potensi suami misalnya, jadi kita buat diri kita, atau kita melihat pasangan kita punya potensi untuk berada di level yang tinggi, atau kita ngeliat anak-anak kita punya potensi tuh, ya anak-anak aku nih Allah kasih kejeniusan atau Allah kasih kecerdasan, ini potensinya besar. Kita lihat diri kita ini punya potensi besar, jenjang karir kita tuh bagus, atau pasangan kita ini punya jenjang karir yang sangat bagus. Mungkin sekarang belum, tapi ini orang nih gitu kan, kadang-kadang gitu. Kita mungkin ketemu sama banyak bos gitu, terus kita ketemu sama dia levelnya masih bawah, tapi cara berpikirnya, cara ini lebih jago dari banyak bos-bos yang kita ketemu. Ini jago nih orang nih. Ini bila tinggal nunggu waktu aja. Sangat potensial. Nah kalau kasusnya seperti ini, maka harus diimbangi dengan belajar iman dan menambah keimanan itu sendiri. Harus diimbangi dengan belajar tauhid dan bagaimana memasukkan dan memasukkan dan meresapi tauhid itu sendiri.
Karena semakin tinggi seseorang itu, potensi menzolimi orang tuh semakin tinggi, semakin mudah, semakin gampang, semakin simpel. Dan semakin tinggi itu resiko dunianya semakin kecil kalau mau zolimin orang. Resiko dunia ya, yang dia pikirkan. Menurut dia, padahal nggak juga. Ya kan gitu, tenang, bisa gue atur, gue bisa atur ini, gue bisa ini, nggak aman gitu kan. Maka imannya yang harus ditanamkan. Jadi sebuah kekeliruan dalam berpikir ketika orang tua mencari excuse kenapa anaknya itu nggak belajar agama, kenapa anaknya itu nggak ditanamkan iman. Kata orang tuanya, iya sih aku juga pengen anakku tuh bisa ngaji dan tapi dia tuh sibuk banget, nggak ada waktu, sekolahnya tuh padat. Itu kesalahan. Justru ketika kita tahu anak kita sangat potensial, imannya harus ditanamkan dengan sangat kuat, bobotnya harus banyak. Itu konsekuensi. Kan orang-orang yang jago-jago tuh harus baca hadis ini, hadirin. Man dzalama qida shibri minal ard tuwiqahu min sabi ardin. Barang siapa yang mengambil sejengkal tanah secara zalim atau menzolimi sejengkal tanah, menzolimi sejengkal tanah, hadirin. Menzolimi sejengkal tanah kan lebih luas daripada mengambil. Menzolimi, sejengkal tanah, maka dia akan dikalungkan dengan 7 lapis bumi. Dan kalau bisa tuh kan dari kecil ditanamkan itu, jangan zolimi orang nak, jangan zolimi orang nak. Kamu ini akan jadi orang besar ke depan. Papa yakin itu, biiznillah gitu. Salah satu pesan, jangan zolimin orang. Ini baca, ini sabda Nabi kamu nak. Nabi SAW nggak pernah meleset. Papa mau tanya sama kamu, Muhammad bin Abdullah SAW itu, Nabi kamu itu pakar apa? Pakar tanah, pakar lapisan bumi gitu. Kok bisa nyebutin 7 lapis bumi? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tidak berbicara dengan hawa nafsunya, tapi wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Surat An-Najm ayat 3 dan 4 ini wahyu nak. Jangan pernah zolimin orang. Dan kalau kita khilaf, siapa sih yang nggak khilaf? Siapa sih yang nggak zolimin orang? Segera minta maaf nak, selesaikan. Kita semua ini pendosa, pastilah kita zolimin orang. Selesaikan, minta maaf gitu loh. Semua kita nih, siapa yang nggak zolimin orang? Selama kita manusia, kita interaksi sama orang setiap hari. Siapa yang nggak zolimin orang? Tapi jangan sengaja gitu loh, mengambil hak orang. Dan kalau qadarullah khilaf, segera selesaikan. Jadi yang bisa menjaga ini semua itu adalah iman tentang qudratullah, kemampuan Allah, kekuasaan Allah. Ini terus tanamkan terus. Jadi bukan justru nggak ada waktu, habis nggak ada waktu sih justru semakin potensinya semakin besar berkiprah ke depan, imannya harus semakin kokoh, hadirin. Mas, semenjak Mas naik jabatan kok kayaknya nggak ngaji lagi Mas. Di perusahaan Mas itu kan Mas naik jabatan di perusahaan Mas. Kok udah
jarang kelihatan. Iya nih Pak Ustadz aku sibuk segala macam. Lo justru sebaliknya mas. Begitu mas naik jabatan itu, iman mas tuh harus naik juga, bukan kebalik. Karena itu yang bisa ngontrol. Kan gitu kan. Semakin orang naik ke atas itu, semakin sedikit manusia yang bisa ngontrol dia, semakin sedikit. Jadi kalau nggak diperkuat dengan iman, berat hadirin. Benar nggak sih hadirin? Semakin naik ke atas nih kita, semakin sedikit pihak yang bisa ngontrol kita. Itu kan plus minus. Plus minus. Plusnya nggak perlu kita sebutkan lah. Kita udah kalau plus kan manusia siap dengan plusnya, tapi minusnya itu bisa membuat kita liar hadirin. Makanya penting langsung dikontrol dengan iman yang sangat kuat. Begitu seharusnya. Mas, semenjak bisnis mas maju, kemana mas? Iya saya harus buka cabang ini, buka cabang itu. Justru sebaliknya mas. Semakin bisnis mas naik, semakin harus menanamkan iman. Itu berat soalnya. Biar gak zolimin orang, biar nggak celaka nanti di alam barzakh, biar mas bisa nanti ketika dihisab di hari kiamat. Gitu. Bukan semakin hilang. Karena semakin mas bisnisnya itu, kalau potensi kezoliman besar, dan zolimnya bukan udah sejengkal dua jengkal tanah lagi. Itu. Ini udah bukan tentang dahan pohon mangga atau tetangga kita ke tetangga sebelah, bukan. Ini yang perlu kita renung. Tapi orang kan gak mikir ke sana. Iya sih aku pengen, tapi aku lagi sibuk. Justru itu. Justru itu. Jamaah ke sebuah negeri atau daerah yang rentan penularan, kan prokes, kalau harus ke sana prokesnya harus lebih ketat. Ya kalau prokesnya nggak ketat ya jangan ke sana, gitu aja. Gitu. Misalnya orang sekarang harus ke Afrika Selatan nih misalnya, ya dia prokesnya kan harus benar-benar siap. Ya kalau nggak siap ya jangan ke sana, gitu aja. Misalnya ini, itu konsekuensi Anda ke sana. Prokesnya harus kuat. Itu tadi, kaitkan dengan bab amanat. Konsekuensi Anda terima amanat itu berarti iman Anda harus kuat juga. Kalau nggak, bermasalah besar. Bermasalah besar. Itu yang perlu kita tanamkan. Wallahu ta'ala alam. Yang terakhir hadirin Allah muliakan, ulama bersepakat hadirin. Ulama itu sepakat. Dan bisa dicek di dalam buku-buku fikih klasik induk. Bisa dicek di Bada'il Sana'i, bisa dicek di Al-Mughni, bisa dicek di Mawahibul Jalil, dan lain-lain, di Asnal Matalib.
bahwa mengambil hak orang itu haram, mengambil tanah orang itu haram, karena itu ada kaitannya dengan zalim terhadap harta orang lain yang dijaga oleh syariat. Masih ingat kemarin inti hak manusia apa di antara induk hak manusia? Hak harta. Maka seluruh ulama sepakat yajibu 'alal ghasibi radduhu mata kana baqiyan ala halatihi. Maka wajib atas orang yang mengambil hak orang atau tanah orang untuk mengembalikan selama selama tanah atau hak itu masih ada. Dan apabila hak atau tanah itu sudah hilang atau rusak atau musnah, maka yang ngambil itu dhamin, yakunu dhaminan lahu, dia bertanggung jawab, dia dhamin, dia harus ganti, dia bertanggung jawab, dia yang jamin gitu. Harus selesai. Dan ingat, kalau nggak selesai di dunia maka akan diselesaikan di akhirat. Dan hati-hati dengan dikalungkan 7 lapis bumi, 1 triliun kilometer kubik, hadirin, hitungan kasarnya kalau kita pakai hitungan dunia sebagai gambaran aja, gambaran kasar. Jadi bukan aku kan udah hijrah, udah lunas ya. Oh enggak, ini hak orang, selesaikan. Dia harus balikin, dia harus balikan. Ini bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Ingat, jaga iman kita jamaah. Ini tentang iman pada hari kiamat, iman tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nikmatnya cuma sebentar. Nikmatnya cuma sebentar. Dan sengsaranya parahnya minta ampun. Itu penting. Dan biasanya orang yang terjatuh dalam kesalahan ngambil tanah seterusnya itu bukan untuk bertahan hidup, hadirin. Gitu loh. Kalau ada orang ngambil makanan gitu ya, itu mungkin bertahan hidup. Tapi ini biasanya bukan untuk bertahan hidup. Artinya dia masih bisa hidup kalau nggak ngambil itu. Ya kok dipertaruhkan akhiratnya untuk sesuatu yang bukan darurat atau primer. Tapi nafsu dan ambisi dan ketamakan dunia yang membuat kita seperti itu. Kita semua, hadirin, termasuk yang bicara, kalau tamak terhadap dunia ya akan begitu. Maka selalu minta pertolongan kepada Allah, banyak doa. Di antaranya kan, wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'al dunya akbar hammina wa mablagha ilmina. Ya Allah, jangan jadikan musibahku menyerang agamaku. Jangan sampai musibahku itu ke agamaku. Dan jangan sampai, ya Allah, dunia itu menjadi ambisi terbesarku. Jadi jangan sampai dunia itu menjadi ambisi terbesarku dan menjadi tujuan ilmuku. Tujuan ilmuku. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.